Politisi GAEK tua bangka Amin Rais lagi-lagi melontarkan pernyataan kontroversial ketika ia menilai Muhammadiyah sudah kehilangan independensi sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Muhammadiyah diindikasikan terkooptasi oleh rezim pemerintahan Prabowo Gibran ketika menerima dan bahkan membiarkan seorang Gibran memberikan kata sambutan dalam forum resmi Muhammadiyah yang ia menilai bahwa Muhammadiyah sudah berkompromi dengan pemerintahan Prabowo Gibran yang itu dianggap salah kaprah dan salah besar. Bagaimana kita menilai secara filsafat apa yang dikatakan oleh Amin Rais ini? Itu adalah sebuah bagian dari prasangka yang tanpa sadar, prasangka yang mendarah daging itu menyulitkan kita untuk bersikap apresiatif terhadap dinamika dan proses politik wajar yang terjadi dalam hidup kita sebagai bangsa dan negara. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dengan menggunakan perspektif filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, sebelum saya lebih jauh mengulas apa yang dikatakan oleh Amin Rais yang viral dan kontroversial, izinkan saya untuk memberikan informasi dari bahan bacaan buku yang saya baca. Buku ini ditulis oleh Profesor Sarlito Wirawan Sarwono, seorang psikolog massa yang punya referensi penting dan menduduki tingkat kepakaran yang seringkali dijadikan rujukan oleh banyak orang untuk kajian-kajian terkait dengan kehidupan politik, sosial, dan kebudayaan di tanah air kita. Buku ini berjudul Psikologi Prasangka Orang Indonesia, kumpulan studi empirik prasangka dalam berbagai aspek kehidupan orang Indonesia. Buku ini diterbitkan oleh Raja Grafindo Graffiti yang terbit di Jakarta pada 2006 yang lalu. Buku ini cukup tua tetapi punya alasan untuk saya jadikan semacam titik masuk untuk menganalisis pernyataan kontroversial seorang Amin Rais. Buku ini mengatakan bahwa prasangka itu adalah salah satu catatan yang seringkali menyulitkan kita untuk bersikap apresiatif dan positif terhadap orang lain. Prasangka yang mendarah daging makin menyulitkan kita untuk respek dan hormat pada dinamika politik dan sosial kebudayaan yang ada dalam sebuah bangsa atau masyarakat tertentu, katakanlah di Indonesia. Dan prasangka itu seringkali dalam pemikiran filsafat disamakan dengan prapaham. Jadi ada istilah pre-understanding tetapi juga ada istilah prejudice. Jadi ada filsuf yang menggunakan istilah prejudice atau prasangka seperti Hans-Georg Gadamer, tetapi ada filsuf yang menggunakan istilah pre-understanding seperti Paul Ricoeur. Maksudnya sama, yaitu prapemahaman atau pandangan-pandangan awal yang harus dipatahkan, harus diatasi, harus diantisipasi supaya kita mencapai pemahaman. Jadi tidak ada pemahaman tanpa prapaham, tidak ada pemahaman tanpa prasangka. Jadi prasangka atau prapaham itu sesuatu yang normal, yang wajar. Nah teman-teman, masalahnya adalah ketika prapaham atau prasangka itu kemudian kita mutlakkan, kemudian kita jadikan referensi satu-satunya, bahkan kita mengatakan pokoknya harus paham, harus mengerti, harus menerima. Nah ketika kita berargumentasi dengan menggunakan istilah pokoknya, maka hati-hatilah, kita seringkali tanpa sadar terjebak pada yang namanya prasangka mendarah daging atau prapaham yang mendarah daging yang membuat kita sulit untuk memahami realitas yang ada di sekitar kita. Kita menjadi orang yang kemudian tidak pernah menerima
pemahaman atau mencapai pemahaman yang benar. Kita menjadi orang yang terjebak pada pandangan-pandangan yang ada di permukaan, sehingga pandangan-pandangan itu dimutlakkan, lalu kita paksa orang lain untuk mengikuti pandangan kita. Prasangka itu adalah pandangan yang belum menemukan kebenarannya. Karena itu kita perlu mencoba mengkonfrontir, mengkonfirmasi pandangan itu dengan mencoba berdialog dan mencoba menimbang ada pendapat-pendapat lain atau menggunakan referensi-referensi lain, dan dengan banyak membaca buku, itulah proses literasi yang wajar agar kita mencapai pemahaman yang benar. Nah, teman-teman, ketika seorang Amin Rais mencoba mengkapitalisasi pandangan-pandangan dirinya yang membaca realitas politik tanah air kita, kita selalu punya pandangan yang agak khusus terhadap politisi gaek atau tua bangka seperti Amin Rais, yang seringkali menggunakan diksi yang keluar dari pandangan disinformasi, fitnah, dan kebencian. Itulah pandangan nyinyir yang tanpa sikap apresiatif kita selalu memutlakkan pandangan itu. Dan tanpa sadar seorang Amin Rais sebetulnya tidak pernah mencapai pemahaman yang sebenarnya. Ia hanya mencapai level permukaan saja, dan itulah yang dikatakan oleh Profesor Sarlito Sarwono itu sebagai prasangka. Prasangka yang kemudian dimutlakkan dan menilai orang lain itu sebagai keliru, salah, dan karena itu harus dikoreksi, harus diperbaiki. Penilaian Amin Rais terhadap Muhammadiyah yang dianggap telah terkooptasi dan berkompromi dengan rezim pemerintahan Prabowo Gibran, dalam konteks ini harus disebut sebagai prasangka. Dan termasuk juga pandangan seorang Amin Rais terhadap rezim pemerintahan Prabowo Gibran, khususnya terhadap Wakil Presiden Gibran, itu juga dapat dikategorikan sebagai prasangka yang telah mendarah daging. Akibatnya, semangat yang diungkap oleh seorang Amin Rais itu hanya keluar dari pandangan-pandangan yang datang dari emosi kebencian belaka yang tidak pernah menolong kita mencapai edukasi atau pendidikan masyarakat yang membuat masyarakat itu tercerahkan, tersadarkan, dan karena itu melakukan proses literasi yang sehat dan menolong masyarakat untuk mencapai kebenaran yang sesungguhnya, bagaimana kita harusnya menerima pandangan-pandangan terkait dengan dinamika politik sosial kebudayaan di tanah air kita. Nah, teman-teman, dalam konteks itulah saya ingin mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh seorang Amin Rais sulit kita terima. Itu sebagai bagian dari apa yang dinamakan pemahaman atau proses memahami yang benar. Saya ingin justru mengatakan bahwa seorang Amin Rais telah menjatuh dalam pandangan yang sumir, pandangan-pandangan yang tidak pernah berbasis pada data dan informasi yang mumpuni. Rasanya tidak benar juga bahwa Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan yang telah malang melintang dengan pengalaman 100 tahun yang sangat kaya itu dan sangat mendalam itu akan mudah begitu saja terkooptasi. Rasanya juga pemerintah di bawah rezim Prabowo Gibran tidak akan serendah itu, dan demikian juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak akan melacurkan pandangannya dengan mengkooptasi organisasi sosial keagamaan yang berpengalaman seperti Muhammadiyah menjadi alat kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek. Rasanya Amin Rais mungkin perlu mengoreksi diri bahwa sikapnya yang terus-menerus nyinyir dan penuh dengan kebencian itu tidak pernah mengedukasi masyarakat kita. Kita justru menjadi orang yang akhirnya mentertawakan pandangan-pandangan kekanak-kanakan yang datang dari seorang Amin Rais yang tuduh sana tuduh sini, dan itulah prasangka yang mendarah daging yang tidak membuat kita menjadi orang yang bisa memahami realitas kita dan mencapai kebenaran yang sejati sebagai bagian dari proses demokratisasi kita yang sehat di tanah air kita. Karena itu teman-teman, mari kita sadar bahwa ada banyak prasangka-prasangka yang membuat kita menjadi orang yang pada akhirnya tidak bisa menikmati proses politik tanah air kita dengan kegembiraan-kegembiraan yang seharusnya kita mau tunjukkan.
Kita selalu memasang prasangka negatif pada orang lain. Kita selalu menciptakan kegaduhan-kegaduhan seolah-olah negara kita ini akan berhenti, stop, atau akan bangkrut, atau akan selesai. Karena tidak ada kita atau peran kita yang tidak ada di dalamnya. Sadarlah bahwa negara kita ini adalah milik kita semua dan semua generasi ada waktunya. Dan hari ini kalau kita melihat ada sosok bernama Gibran yang hadir dalam forum resmi yang diundang oleh Muhammadiyah, itu adalah bagian dari kecerdasan sosial seorang Gibran menghadirkan diri dalam kekuatan-kekuatan sosial keagamaan seperti Muhammadiyah yang telah berpengalaman sangat kaya dan dalam. Dan dalam rangka itu Muhammadiyah bersama dengan Nahdlatul Ulama dan kekuatan sosial keagamaan lain itu adalah mitra setara dengan pemerintah dalam rangka menghadirkan kebaikan, keadilan, kesejahteraan, kedamaian dalam hidup bersama. Amin Rais, Pak Tua, maaf kali ini Anda keliru sekali. Anda sangat tidak mencerminkan seorang tokoh bangsa atau seorang guru yang mendidik kami. Anda terlalu tendensius menilai Muhammadiyah sangat rendah. Dan dalam konteks ini, sekalipun Anda pernah memimpin Muhammadiyah, tetapi Anda punya pandangan yang tidak mengedukasi kami. Muhammadiyah punya sejarahnya sendiri. Dan ketika Gibran hadir memberi apresiasi, itu bukan kooptasi negara terhadap Muhammadiyah. Masing-masing pihak punya perannya dan masing-masing pihak ingin mencari titik temu yang sama. Bahwa semuanya setara sebagai mitra kerja untuk menghadirkan kebaikan dalam hidup berbangsa dan bernegara kita.